Jadi ada masa ketika bokap gue lagi sakit di rumah sakit tuh, ada masa dia manggil anak-anaknya itu Mas. Bukannya biasanya siapa, biasanya manggil nama kan. Semua manggil Mas kecuali manggil gue, Gary gitu. Mas, Bapak, tolong Pak gitu. Kayak gak kenalin anaknya. Tapi lu untuk anak yang akrab sama bokap lu pasti tahu kan kalau misalkan bokap lu dari matanya nih kayaknya bukan bokap gue nih kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu iya. Gitu aja bingung aja. Tapi gue pernah hubungin ada guru gue Merpati Putih. Dan dia emang bilang, "Oh iya ini emang ada yang nyerang nih." Tapi cuma malam doang datangnya. Gue pernah gagal malam pertama sama Kiku gara-gara di ketahuan kuntilanak. Hah? Kuntilanak? Kuntilanak gue lagi telanjang gitu. Wah. Dengar dah kamu? Dengar. Ih, langsung gue gedor-gedor pintu kamar mandi. Yuk makan gultik, yuk ayo makan gultik. Gurauan lintas topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sobat gultik. Kali ini ada Harus gitu ya. Gimana? Biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Maaf, mau sekali lagi nggak? Boleh. Sekali lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sobat tikungan. Kali ini ada G Pamungkas. Capek gak? Capek. Sekarang udah merasakan kan perasaan saya gimana ya? Iya, makanya aku bilang ini orang suka olahraga ya. Kuat banget deh. Ya Allah. Terima kasih. Makasih. Mas Gultik, Pak Preman. Lu jadi preman semenjak agak lain itu ya? Hah? Setelah Tapi kan Marcel Widianto. Oke. Kiku. Baru mulai loh, Ge. Udah nyebut nama toko. Kan teman kita. Teman. Nggak apa-apa. Tawarin makanan tuh, Iya. Bang G nih. Mas mau makan? Boleh. Ada apa aja di sini? Ada gultik. Saya iya. kan dagang. Jelas, iya. Saya nggak punya gulali, punya gultik. Kalau gue lagi itu gitu. Mas Giton. Kalau ada di kita. Boleh. Gultik ya? Saya mau gultik. Ini mau request keluar apa nih dari sini? Mau bisa apa aja? Bisa. Soalnya editornya Di sini dia alumni Pixar. Pixar. Yes. Dia yang edit Jumbo. Berarti ada Rian Adrian di dalam sini Bisa. ada. Gultik Rian Adrian di satu. Dibuka keluar Rian Adriandi. Rian Adriandi. Lagi ngapain? Lagi stand up. Dan dia lagi stand up. Stand up di season 1 tuh. Season 1 yang lagi yang final. impersonate lagi impersonate yang grand final. Bang G, Maaf banget, itu masih gampang, yang lebih susah. Di depan Rian Adriandi ada siapa deh? Di depan Rian Adriandi Yang lebih ada susah. siapa? Di depan Rian Adriandi itu ada Ada siapa? ada penonton perempuan umur 30 tahun belum menikah. Masih lajang. Hasil aja 30 tahun. Bisa. Ya. Bisa editor? Bangsat. Sorry. Bisa lah. Masa alumni yang bikin Jumbo dia? Bikin Jumbo. Yang ini yang nge-grading Jumbo dia. Grading. Dia grading sama dia bikin dari pas lagi masih small sampai jadi. Dari kursi ya. Dari Dari kecil. Enggak. Siapa sih kamu? Tuh bilangin jangan sering ngomong Kuning di sini. dolar kuning. Jadi makan lagi anjing ya. Jangan kebalik. Saji dia bener jangan marah. Maaf. Kayak buka nih ya satu. Nih mau keluar Adrian dia Mas ya tadi ya. Udah ya. Dan 1 penontonnya. 2 3. So amazing. Mahal sekali. This is real. Mau dikit aja mau banyak makan. Di kopi gue kok ada Panji Pragiwaksono. Di balik sini ada IKN. Aku bisa ngeluarin angin. Mas yang ini nggak usah, nggak apa-apa yang ini nggak usah, kasihan. Tapi masa enggak ya kan? 98 dua-duanya. Jadi nih, dah. Wow. Seperti diare nenek-nenek.
Tapi enak banget. Tapi enak, Enak. Semua bintang tamu yang kesini Ya. selalu bilang ini approve. Akan saya coba ya. Ya. Approve iya. Ya. Nice. Nice kan? Oh, ini ada daging. Ada. Bikin apa? Masa cuma nasi sama kuah doang? Kirain art. Emang benar. Itu kan kelas. Ini kalau lagi syuting ya, lagi syuting tuh apalagi kalau misalkan yang paling gue benci itu adalah tempat tidur. Heeh. Nah, Bang. Udah ranjang pernah cobain nggak ranjang? Soalnya kan kalau anak artis kan bikin ranjang kan supaya enak Iya. dilihat aja. Tapi mah kayu kan. Gue paku, gue pernah gitu. Aduh paku gitu. Nah, tapi ini gue harus kasih tau kalian. Oke. Ntar dulu ya. Kalau kalian pernah nonton anime-anime yang kayak anime masak gitu nggak sih? Oh, Iya. Yang jadi kalau makan itu. Oke. Nah, gue kayak gitu. Jadi mohon maaf ya. Oh, apa? Ini daging apa? Daging sapi alhamdulillah. Daging sapi. Ya. Oke. Enak banget. Enak banget. Rasanya seperti ada sapi-sapi berlari-lari. Ya. Tambah lagi di tangan. Ada sapi yang nari-nari. Aku ketimpa. Enak sekali. Dia udah kesel. Ini baru 5 menitan loh, baru 5 menit. Banding program kartun gak sih? Iya kan? Mendingan kerja di Mending tempat program kartun kartun. gak sih? Tadi kalian 98-an ya? 98. 98, Bang. Gue 89. Ya. Nah, ini tahun 2. Enggak, 87. Oh, 87 ya. 2 doang lu tahun 2 waktu Ya, itu. gua Nggak ada yang ngasih tau itu. 84. Dia ngasih tau itu. Hah? Tapi jelek aja emang. Dia Lagi ngajar. nanti gue. Udah ngajar nih. Lagi nanti gue. Kalau emang kalau kita umur tahun 98 98. masih muda aja kalian. Dan Yes. materi-materinya itu kan Kelihatan. masih kelihatan. Kelihatan. Rais masih sering ngomongin seks bebas di materinya. Masih. Alah. Lah kemarin kan gua bahas soal percintaan patah hati. Ya itu yang sebelumnya? Kalau yang Aceh, Yang yang Aceh. sebelumnya? Ah, yang Kagak ada. Ada. Ada materi lo. Ada. Gue inget banget nih Ferry Latif nih. Ya. Enggak. Tentang cewek Aceh, iya benar. Ya. Tapi mantan gua pernah ada yang orang Aceh dulu pas SD. Mantan lu. Iya, Cut nama depannya Cut. SD. Oh. SD. Gua pacaran dari SD kelas 4 atau 5 lupa. Oh, pantes nakal gedenya. Kagak nakal. Maksudnya kan dulu kan masih ada cinta-cinta monyet gitu, Bang. Terus gua sempat naksir sama kakak kelas. sama guru juga kan yang kemarin. Iya, sama tuh. guru IPS. Oh, guru IPS dan yang olahraga enggak? Oh, itu mah Pak Bambang. Olahraga Ya, cowok. Enggak, kalau cowok enggak. Bu, iya ada guru IPS dulu ada. Dari SD gue suka apa namanya? Udah Naksir, bebas Bang naksir. dari SD Bang. Enggak naksir. Lu pasti juga dari SD. Iya. Oh, kalian udah masuk SD. Enggak gitu. Enggak beda. Dia suka guru olahraga dari SD. Iya. Nah, dia Pak Bambang. Oh, Cewek, lu Pak Bambangnya. Lu dulu Pak Bambang. Bu Ayu. Oh, Bu cewek. Ayu. cewek. Eh, guru olahraga cewek. Iya. Jarang tau. Jarang banget. Jarang. Ada. Iya. Jarang tau. Ada di SD ku tempat ngajar juga cewek. Guru olahraganya karena SD kan basic-basic aja olahraga, enggak yang berat-berat. Basic-basic itu apa, Mas? Tapi bentar dulu. Lu olahraga apa waktu SD? Basket. Basket, oke. Mungkin. Kasti. Kasti, ya. Terus bola. Bola. Habis itu Trompet, jangan baca WA. enggak. Main Oh, benteng, main benteng. Benteng main. Oh, Iya. masih Band main. benteng itu apa, Bang? Main benteng. Engklek. Engklek itu apa? Main benteng yang kayak solid. Bukan. Itu mah beda kali. Kaget aku. Enggak, soalnya anak zaman sekarang ya. Anak zaman sekarang tuh sekolahnya beda-beda. Kurikulumnya, Iya. Ya, olahraganya. iya. Kayak Semua beda. gua di SD mana ya? Itu ada kurikulum coding. Apa tuh, Bang? Coding ini. Coding. Komputer. SD. Dari SD. Iya. SD ngoding baru tau gue. Oh, tergantung sekolah. Sekolah Bang mahal kali yang SD. Ya, bukan sekolah gue. Ya, iya sih sekolah gue. Tapi waktu gue di situ gak ada gitu. Dulu apa, Bang? Lu? Oh. Lu kalau di sekolah mahal. Gue dulu SD gue ada yang hang lekir Triguna. Wih, Iya. mahal dong. Enggak dong. Tri. Orang Tri. Dari- Apa kalau for apa? Emang tri for. Ya dari Apa angkanya udah kalah. Udah tri dia. Iya. Kita masih di wow. Oh, iya. Masalahnya sih. tempatnya hang lekir is, Hang masih seputaran lekir. Senayan. Lekir Oh, dekat lekir SD daerah Meksiko. mana? Masa Iya, itu tahu men. kagak mahal. SD itu Meksiko lah. mahal. Mahal, Bang. Itu kan Bukan SD di Meksiko. SD tahu Iya. dekat-dekat ini kan dekat kampus kan. Tapi Nggak lupa Sebelum gua. kampus Iya, posisinya. ini. tapi SD Abang SD yang berbayar kan ada SPP cabut. Wah, apalagi kopinya enak banget. Gua membayangkan ada petani kopi yang sedang tersenyum lihat gua. Iya. Jadi gini. Kasian banget. Kasian banget. Iya, Kasian. Udah pakai duduk.
dia. Hari ini udah kebayang dari 3 episode sebelumnya kayak ya Allah, ya Allah. Iya. Makin lama kelar. Enggak kayak zaman dulu kita tuh kan kayak kasti. Ya pasti. Terus benteng, Sepak bola. galasin. Sepak Gimana? bola. Galasin itu Galasin. engklek namanya. Oh, engklek. Engklek aku tahu, engklek yang lompat-lompat kan? Yang lompat engklek. Iya, yang paling kaki genteng. 1, kaki 2 ya. Kalau yang gini, yang Itu gini apa tuh? galasin. Galasin itu ya? Iya, galasin. Kayak, Iya. ini gue yang jaga, lo harus lewat nih. Iya. Gitu. Itu Iya, iya. galasin. Terus, senam lantai. Sudah Oh mantan. iya, mana? Tiger Sprong. Tiger Sprong pakai Iya, matras. rolling, rolling itu. Iya. Itu ada dulu. Tahu Tiger Sprong. Iya. Terus apa lagi ya dulu? Ya itu dah. Itu doang. Tapi Pasti gua soalnya- paling sering. Sekolah negeri gue. Iya. gue juga Kita mah sekolah yang nggak bayar, Bang. Ya nggak bayar. Iya. Aman tiap bulan bayar. Bayar dari Oh, dulu. SD iya dulu bayar. Sama sih, gue juga bayar. Ih, nggak mau Tapi kalah bukan sekolah yang kayak kaya banget yang bener-bener wah mau kemana? Mau ke lantai 1, wah naik lift, nggak kayak banget. gitu-gitu. Tapi di sekolahan Yu waktu itu. Ayam Cindo. Najis. Iya, terus aku tapi tahu gue Cindo. Manggil. Tahu. Dari awal kok gue udah ngerasa udah itu Cina Manado. Sudah gue duga. Ya. Mana do, Bang? Cina Manado. Mamanya Panjaitan. Bapaknya baru sebes. Dari mana? Dari mana? Manado sama Cindo ya. Dari mana? Kayak nggak terima. Iya kalau misalkan dulu tuh apa lumayan biasa-biasa aja sih sekolah gua dulunya itu. Tapi Enggak ya lah, udah nggak biasa itu. kerupuk ini mengingatkan gua pada nenek gua yang dulu sering bikin kerupuk. Nanti kirim foto nenek lu ya. Nenek! Foto Coba nenek lu ini kirim ya. nyarinya di mana? Bang, kalau kata gue lu singkirin semua makanan biar nggak apa yang dia kunyah keluar sesuatu. Setiap ganti menu berubah dia. Kopi Lu gultik tahu ya lu, ini. ntar lu kirim foto nenek lu ya. Lu harus kirim foto nenek lu. Ini bukan masalah ngedit bisa nggak bisa nih. Siapa nenek lu, masalahnya itu doang. Masalahnya dicari di Google. Ini bisa jadi, bisa Susah. salah nih. Ini tayang, salah nih. Itu tetap masalah. tayang tapi audio. Baru visualnya nih, tetap audio doang. Ya Allah. Tapi apa deh? Ini Bang, sarana prasarana di sekolah Bang. Iya. Waktu SD. Sarana Kita prasarana samain ada nggak? Ya. Di kita? jangan SD deh, SD, SMP, SMA gimana? SD dulu aja. SD dulu ya, SD dulu ya. Apa-apa SD SD dulu nggak ada kita. apa-apa, gua nggak ada lapangan bola. Lapangan bola itu adalah aspal yang dibikin buat upacara. Tapi kalau lu olahraga di Aspal GBK atau- kan? Kagak lah. Iyalah. Oh iya, ya SD buset ngapain ke GBK? Iya pasti kan ada momen-momen SD Meksiko ke GBK kan dekat sama GBK. Ya SD ya deket tapi buat bagi anak SD tuh jauh. Tapi ada dong momen-momen lu Gak olahraga ada, di GBK. belum. Gak ada. Oh, nggak ada? Di Kagak sekolah ada, aja Pak. berarti, Bang. Di sekolah aja. Oh. Gak ada ekstrakurikuler dulu gua tuh. Oh. Nggak ada ekskul. Gak ada. SD tuh gak ada ekskul. Makanya gua kaget pas SMP Pramuka. baru. Pramuka tiap hari Rabu pramuka. Ekskul kan pramuka kan? Kagak tiap hari Rabu itu Wajib bajunya bajunya wajib. Oh. Kecuali gua pakai putih. Oh, iya. Karena gua itu dulu dokter kecil. Sama guru kecil. Gua dokter Aku guru kecil. kecil. Nah, Kok di ada sekolah sih nggak ada ya? Sekolah gue juga nggak ada. Nggak ada. Sekolah gue nggak ada. Pramuka juga nggak hari Rabu. Pramuka hari Sabtu. Jumat Sabtu. Jumat Nah, Sabtu. iya, Iya. beda. Rabu Sabtu. Oh, beda berarti. Gua Rabu sampai penggalang gua tuh. Penggalang. Penggalang. Apa ini kubunya? Merah. Itunya apa namanya? Kan Oh, nggak biasa tahu. ada. Tapi lu pramuka juga. Gue dari SD pramuka pas kibra. Oh, gue. bisa mos dong berarti. Bisa, Bos. Ngetuk itu kali. Itu ada Nah, mosnya. ada. Saya Ngerti, dia ngerti. nih. Iya kan? Iya. Semapor ngerti semapor. Dia ngomongin kita. Ada masa pramuka di. Iya. Cupu. Mau dihina tapi Tenang, kayak benar. tenang. Buat mos sama semapor tadi ada translate-annya di sini. Ya, ntar ada. Sumpah dia nelan ludah Bang. Tapi dia nelan ludah. Coba, ini bukan aku ya, Bang. Ini bukan aku. Ya Allah. Tapi kayak Iya, gua SD sama ada adek itu. pernah ini palang merah dulu. Tahu enggak palang Pem- merah? PMR. Lu PMR kan, Re? Di PMR tuh ada bahasa-bahasa yang orang lain juga ngerti. Lu enggak PMR enggak sekolah lu? Kagak gua enggak Lu? ada. Gue ada PMR tapi nggak PMR. Ya. Coba, Coba. Jangan tiba-tiba apa dia? Ini deh apa tuh? Apa nah ini connect deh, ayo konekin. Apa? Ayo goblok ini goblok. Ini juga bingung PMR nggak ada di sekolah PMR. PMR tuh bikin tandu doang nggak sih? Apa lagi?
Sendoknya bagus banget. Oh, Gak selamat. bisa membayangkan ada. Ada lagi yang keluar. Gue kira cuma bagus doang. Dia habis syuting ini nangis di kamar mandi dia. Ini banget. Nah, badan gue lumayan kaget. Kan dari Triguna nih gue. SMP terus gak SMP SMA Alizar baru tuh Alizar. Itu Iya. Alizar tuh di Jakarta? di Perklabu. Pondok Labu. Itu sangar sekali. Alizar. Jauh banget. Wow. Kita samain dulu deh nama SD lo apa tadi? SD Meksiko. SD Triguna. Ya, SD belum Triguna. Meksiko. Enggak, Triguna tuh dekat Meksiko. Ya, Orang-orang taunya tuh Meksiko. Ya, Berarti nama SD-nya adalah SD Triguna. Lu apa nama SD lu? 01 Jebur. SD 104358. Oh, gua 10 pos. 104358. Emang gitu di Iya. sana gitu di Gua Sumatera. kabupaten. SD 1 Abung Semuli. Enggak, Kita angkat. itu SD yang lu sekolah di situ atau lu jaga di sana? Sapam. Kan dari Kalau Ada lahir satpam. Maksudnya waktu kita SD kan dia udah Iya, apa? iya, Dia udah kerja, dia udah kerja. Padahal dari SD udah sapam. Masa gitu banget sih. Aku juga sekolah tahu di bawah. Iya. Aku TK. Kita SD juga. Aku SD juga. Sorry. Kirain langsung Iya. dari langsung ini aksat gitu, aksat. Tapi sorry Bang Rio, kita SD 2004. Abang Nah. 2004 ngapain? 2004 lu udah ngapain? Menjajakan kacang di pasar. Udah berdiri megang pintu. Selamat pagi ada bisa dibantu. Iya, itu. Masih SD tuh, Bang. Jaga. Gua Kita masih SD itu. 2004. Gue Iya, baru lulus masuk. SD 2010. Lulus SD. 2010. 2010. Iya. Lu SD? Lulus SD. Lulusan. 2013 SMP, masuk Enggak SMK. dong. Iya, 2013 SMP lulus. Oh iya, Masuk ke lulus. 2016. Lulus 2016 SMK-nya lulus 2012 gitu. Bedanya 9 tahun. Kalau sama Iya. gue beda 9 tahun. Sama Iya. lu beda 756. 11 tahun, beda 11 tahun. Gampang banget lu ngomongnya. Bisa gitu banget. Berarti lu gak mengalami masa-masa yang kayak ngeliat orang-orang mabuk abis pulang dari diskotik gitu gak pernah? Oh enggak. Enggak. Oh, gua Ngomong-ngomong ngalamin disko. sih. Tahu kata-kata diskotik? Diskotik Tahu, tahu Bang. dulu. Zaman dulu kan diskotik Dia kan. dulu diskotik. Belum klub. Ajojing. Tahu. Disco tau gak Disco tahu. Iya. Disco lazy style. Tahu gua. Gampang banget joget di sini ya. Tapi pada saat zaman lu Bang, apa yang waktu itu ngetren yang lu masih inget? Zaman gue itu yang ngetren itu adalah Jayus. Jayus. Istilah Jayus. Jayus. Jadi itu Jayus tuh kalau nggak salah anak Pamudi Luhur deh yang bikin. Kalau nggak salah ya. Pencetusnya. Atau Al-Azhar Pusat deh. Jadi gini, ada satu guru. Dia kalau ngelawak itu kagak lucu. Jayus. Tapi dia ketawa. Namanya itu Pak Jayus. Oh, Pak Ja, nama orang. Oh itu nama orang. ini Jayus. baru Itu gua nama tahu nih, orang. baru Fun gua fact tahu nih, nih, fun fun fact fact. nih. Itu nama orang. Namanya Pak Jayus. Oh. Dia bilang, jayus banget gitu. Dari nama itu menjadi kata kerja. Gitu jadi kata sifat. Anjrit. Itu. Nah, dan dulu kan Itu cringe kan artinya? Cringe atau apa? Enggak lucu aja yang Krik, Lu Jayus. ngejokes, lu garing, lu ya, pasti Jayus. Jayus Jayus gitu. banget sih lo Oh. gitu. Itu bukan Itu sebuah dari nama- istilah doang. Enggak, itu nama orang. Anjir kayak Kalau jalan nggak ya. salah anak Pamudi Luhur kayak masalah. Coba ya tolong ketik Oh, di chat aja. menarik. Pak Jayus ada. Orang dijadiin. Enggak, soalnya gini kan pada saat itu tuh Itu banyak ada yang pecel lele juga. pada saat itu tuh nggak ada sosial media, tidak ada Twitter, nggak ada Iya, iya. Instagram Iya, kayak iya. gitu. Ih, tapi berarti Nggak jadi ada. Mulut ke mulut ya. Mulut ke mulut Jayus. Jayus. Ih, baru tahu gue sumpah. Nama orang ternyata. Ternyata nama orang itu fun fact-nya. Nih, cadang ini di masa gua. Ya, gua SMP gua ya? ngalamin. Gini. Kalau pokoknya lu ada Oh, dua nih. kepo. Apa gini? Enggak, kalau lu jokesnya adalah kalau misalkan lu ngelihat berarti lu tolol. Iya kalau lu istilah Apapun yang gua lakukan kalau gua gini lu jangan pernah lihat tangan gua. Oh. Gitu. Itu bego. Bego artinya. Bego. Oh, kalau di gua ini kalau dilihat kepo gitu. Oh. Dia ngembang. Ada gini juga. Apa tuh? Sama ini juga tapi yang gini. Oh, Beda-beda. sama tol juga kalau dilihat gitu. Ya, kayak gitu Oh. kalau kayak Kalau gini. pas lagi pada saat masih zaman-zaman dinosaurus berkeliaran gitu, lu Dia dia nggak sekolah. setua itu aja. Jangan lu sama Nabi Adam tuh apa sih? Waduh, dulu Kok bisa banget. yang Nabi keluar duluan ya? Dibanding dia ya, dia ini siapa sih? Jadi tuh Masa sebenarnya bertahan. Enggak, lu di zaman lu apa, Bang? bercandaan. Iya, yang maksudnya yang trending banget Itu salah satu Jayus SMA tuh gue. Sama-sama. Gue SMA. Ikut, Enggak, malah SD, jangan SD. dimudah-mudahin. SD. SD tuh yang ini kayak Beda apa? dikit mereka. Yang apa yang tahu nggak? Tari Salman. Gue taunya yang Tari Saman. gini. Do Mikado. Oh, Domikado ya. itu masih ada. Iya. Ini Iya. apa tadi? Yang gini-gini. Tangan- Gini ada gini-gininya tuh.
Baru gini-gini. Ini Domikado itu. Iya itu maksudnya Domikado, tapi kan dari bawah kan Domikado kan? Oh enggak, Domikado. Begini, ada Kalau begini. gini, Domikado ini. ke Ada sebelah. yang apa nih itu? Iya. Putar. Nah, gini kan. Domikado, Domikado. Iya. Ya, itu. Itu. Ya. Oh, itu dari lu udah ada, Bang? Udah itu. Gitu gue yang bikin. Berburu. Enggak. Berburu. Berburu. Nomaden ya, dulu nomaden. Ya Allah, udah mulai jauh nih. Lu tuh kayaknya jauh banget umurnya kayaknya ya. Emang. Ya, sama G aja beda berapa tahun gua? Yo, Dia 403. 89, gua 84, beda 5 tahun sama G. Nah, abang kan yang 1684. Iya, 1684. Bang Gen 19. Enggak. Bang Gen 1684. Ini hitungannya kalau di keluarga gua adik bungsu ini. Oh, dia bungsu apa? Dari Mau dimirip-miripin. Ya. ini pengen ini Bang Ge orang. Nah, ini leluhur. Agak. Gitu. Gua sama G ada miripnya. Biar mirip ya Allah. Ini ya, nanti lo cut gua sama G berdua terus tampilin pasti. Oh iya mirip orang-orang gitu. Gitu, Iya, iya. pasti ada miripnya gua sama G. Kalau lu tuh berdua tuh jelek banget. Ya kan G ya? Secara tampang nggak ada jelek, orang-orang jelek. Oh, kenapa lu rasis? Iya. Karena dia itu orang Cindo, lu rasis. Makasih, Bang. Bang Ge izin nyekek ya. Aku nggak terima dia Cindo. Besar kepala Bang kemana-mana Makasih. Cindo Bang. Gue kira banyak yang nggak ngerti, tapi lu ngeh ya. Coba buka kacamata, tunjukin mata lu. Ya udah sedih. Marga lu. Itu kena gaser mata. Marga enggak boleh gitu rasis. Rasis. Mukanya Gede merosot ya. banget. Mukanya pas buka kacamata mukanya merosot. lihat ya. Iya. Kayak capek banget. Kayak habis masak rendang. Banyak yang capek. Nggak matang-matang deh. Mukanya bukan capek. Mukanya bukan capek. Mukanya bukan capek. Bener sumpah. Mukanya capek. Hari ini udah bintang tamu. Iya. Coba ini kan kita syuting tadi dari jam 10 udah standby. Iya. Aku tidur jam 6 pagi. Aku Iya, berangkat habis jam masak 9. Oh, kacau. Makanya aku bilang aku hari ini aku ngerasa aku Cindo. Gitu. Gara-gara itu kan. Gini baru. Oh, Bang Ge tadi WhatsApp dia, papi ai capek gitu. Papi Anjir, ketahuan Iya. lagi. ai capek. Ketahuan lagi. Nggak akrab Bang bapaknya. Nggak akrab, goblok. Nggak mungkin Akrab, setan. Akrab. Oh, iya akrab. Akrab. Dia sama mamanya. Dia, Oh, dia, mamanya. dia pernah di DM-in sama bapaknya. Oh. Ciri-ciri anak durhaka. Niru-niru mentang-mentang banyak komika yang sukses gak akrab sama bapaknya. Gua akrab. Buktinya kemarin gue bikin show gue pertama kali ditonton sama nyokap bokap gue gitu. Iya. Jadi selama ini lu bikin show gak pernah ngundang mereka. Akhirnya kemarin lu bikin pertama kali Ya ditonton. karena kalau nonton yang pertama dan yang kedua, aku udah nggak di rumah. Tapi informasi aja G, bapak ibunya datang karena udah di DP. Oh, Di DP apaan kagak. Kan banyak gope-gope kan orang tua lo. Kagak ngaco lo. Masa ngejob mak gua bapak gua. Jadi ngejob datang ke show gua gila. Emang Lo. bener kan? Kelas kejadiannya setelah show ada. Oh, yang marah-marah itu ya, yang teriak itu. Gak marah-marah bang, Iya. mereka baik. Cuman karena pertama kali nonton stand up, pas ngeliat gue stand up banyak ngeluarin, ada beberapa umpatan-umpatan. Setiap ngumpat nyokap gue responnya bukan ketawa. Iya lagi, jangan gue juga gitu lagi. Pas review terakhirnya bisa nggak usah ngomongin kelamin laki-laki banyak banget. Iya Emang gitu. itu materinya. Bahkan gue udah kasih tahu, kakak lain kali kalau stand up jangan terlalu kasar, diplesetin aja. Misalkan kayak gue ngomong anjing, diplesetin berarti kayak kura-kura. Gitu. Udah pleset banget dong itu. Iya. Gue harus act out biar nggak ngantuk. Mumpung ada Bangge. Aku hari ini aku harus gag. Tapi Bang Ge percaya klinik nggak? Apa? Percaya klinik nggak? Percaya? Serius Setan? G? Percaya gue. Ya. Setan. Ini Serius, menarik nih. Serius. Ini pas banget. Nih, pas banget. Karena pas banget. Setan itu gue Gue percaya. Rais katanya bisa manggil. Gue bisa, Iya. tapi gue bisa lihat. Dia beneran Bang. Beneran. Iya beneran. Tapi Beberapa kali di kosku dia manggil. Beneran lihat. Beneran. Kalau gua Maksudnya beneran percaya. Basicnya apa? Lu percaya apa dulu Awalnya dasarnya? dasarnya. Oh, ada setan gak ada. Bisa aku sendiri. Belum apa Bang. Ternyata bukan makan doang, setiap gerakan ya. Bukan makan lagi nih, setiap gerakannya dia nih. Dasarnya apa G? Lu Enggak, percaya? karena gini, gue itu dari kecil itu tinggal di rumah yang berhantu. Ini serius nih. Rumah orang tua gue itu ya rumah keluarga gue angker, nggak angker sih, ya angker lah. Ada setannya, ada apanya kayak gitu-gitu. Gue ngekos di Bandung, kuliah selama 7 tahun, pindah-pindah kosan itu selalu angker. Ada yang gue pernah tinggal di tempat orang habis bunuh diri, itu tuh pernah juga.
Maksudnya Yang angker ini apartemen- dalam artian secara hawa atau lu merasakan kejadian-kejadian Enggak, atau lu lihat? emang tetangga bilang, oh berani juga ya. Kayak gitu tetangga yang Oh, bilang. tapi Iya. lu nggak ngalamin sesuatu hal Ngalamin yang- juga. apa bang? Apa tuh? Oke nih, pernah waktu itu gue yang paling nyata itu gua itu lagi kosan Ini di Bandung. di Bandung. Terus Oke. gue pacaran dulu nih, gue pacaran nih. Tinggal Nah, kos. Kosan gue ini dititipin, gue tinggal sama ada beberapa temen gue di sini lagi kerjain tugas. Oke. Temen gue nih ada nih satu orang namanya Igo. Nah, Hmm. Igo ini nih orangnya jahil banget. Hmm. Tapi dia paling takut sama setan. Hmm. Nah, keempat teman gue yang pernah dijalin sama Igo, Hmm. memutuskanlah, weh, kita jalin Igo balik yuk, kita main Oke. jelangkung. Oke. Sok-sok main jelangkung. Tapi dibaca beneran. Di sini ada apa, gini. Terus tiba-tiba ngerasa kayak, wih, kok nggak nyaman ya? Kita keluar aja yuk. Nah, itu pas mau keluar, lah, gak bisa dibuka. Jadi Pintunya. pintunya kekunci. Kunci di mana? Siapa yang kunci pintu? Nggak tahu. Kunci nggak ada. Biasanya kunci di Di pintu. pintu. Heeh. Cari, akhirnya nemu di bawah apa namanya? Di bawah tempat tidur. Oke. Nah, pas gue balik dibilang, "Ge, ini kemarin tadi kita habis main jelangkung bla 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 bla," gitu kan. Semenjak hari itu gue tuh di kosan itu biasanya kalau di kosan itu tuh gue adem ayem, kayak jinnya tuh baik banget lah. Maksudnya jinnya baik gini. Gue nggak pernah skip kuliah pagi karena setiap jam 5 itu jempol gue tuh dipelintir biar gue bangun. Oke. Anjir, jadi alarm tuh dia ya. Ya, soalnya pas gue datang itu kan kayak, wah, Bapak berani juga ya, Pak. Itu kan bukannya tempat orang bunuh diri dulunya gitu. Makanya baru gue bilang, gue di kamar kosan itu gue bilang, saya di sini cuma numpang belajar doang, tinggal sama-sama aja lah. Dan kalau saya cepet lulus, saya cepet pindah juga, jadi tolong bantu saya aja. Kayak gitu ya, di printer terus gue setiap jam 5. Itu benar no? Jempolnya, iya. Nah, semenjak hari itu, berbeda, disuruh kabur. Gue lagi ngetik, tiba-tiba mati. Komputer mati. Dek. Oke. Terus gue kira alien listrik, ternyata enggak. Lu tahu stabilizer enggak? Ya. Stabilizer itu dimatiin sama dia, diceklekin. Kayak gitu. Gue setiap, kan air Bandung tuh dingin banget. Ya. Jadi gue tuh memutuskan untuk gue ambil air, dan gue taruh di ember, terus gue tutup. Kayak gitu, supaya gue nggak mandi dari air langsung. Karena yang dingin keluar, banget. karena dingin banget Iya. gitu. Nah itu pas gue buka lagi, kalau pagi-paginya airnya nggak ada, kosong. Padahal nggak ada bocor, nggak ada apa-apa. Aktivitas nggak ada Embernya apa-apa. nggak ada apa-apa, nggak bocor, kayak gitu. Anjir. Ya kayak gitu salah satunya. Tapi lu punya kejadian horor nggak, Is? Anjir sih. Ada nih di sini ada nih. Kalau di sini sih Apa? Abang ngeliat apa? Sumpah banyak. Biar masuk di editing abang ngeliat apa? nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada yang nggak usah kaget. Masuk kaget. Sorry. Nggak usah kaget kalau orang masuk, nggak usah kaget. Sorry. Gue dulu mungkin pas lagi itu, tapi emang horor-horor tuh emang selalu dekat sama kita bang, dekat-dekat gitu. Gue coba kita ada nih nggak ya? Minta botol gue, Oh, boleh. Ada. kosongin tuh. Songin dulu. Ini nggak apa-apa bang, bener. Biar enak. biar Coba gue- aja. Nah, kan lu mungkin G kan kenal lama lu baru kan, gue lebih lama. Jadi ini G. Iya. Tapi nggak, Bang. Nggak apa-apa. Jangan lu pencet situ ke gua gitu. Kagak nggak ada airnya nih, ini nggak ada airnya. Aman. Bentar, coba gue panggil dulu ya. Ya, choice. Ngantuk juga ya. Ini jangan kelamaan bacanya. Enggak, gue tadi mau gimmick biar tidur gitu. Emang istirahat aja situ. Out frame aja. Si Out frame anjing. aja, out frame. Iya, sebenarnya Biar kan. diganti siapa yang mau sih digantiin. Nah, Sebel digantiin. banget gua. Gua tuh udah percaya. G tadi ngelirik gua tuh. Gua udah yakinin. Nih bener nih. Bisa dia G. Dia ngantuk babi. Tapi ini bang, gue Ya, sekarang apa nih? adalah tipikal Ya. orang yang nggak begitu percaya, Oh ya, kenapa? nggak percaya sama itu. Bukan kenapa sih, karena gue banyak melihat orang hal-hal itu kayak, apalagi kan ada orang yang selalu bilang gue bisa gitu. Dan gara-gara orang itu yang membuat gue jadi makin kayaknya nggak ada deh. Emang nggak bisa, itu tuh keliru sebenarnya. Nah ini gue bakal ngomong di sini ya. Ah, ini menarik nih. Apa nih? Karena kalau ada orang yang tidak sepakat dengan gua, artinya dia bilang dia nggak sepakat juga dengan Al-Quran, atau dia nggak sepakat dengan kitab. Ya. Boleh.
Kan kalau ada orang yang bilang, oh gue bisa mengerti, gue bisa ini. Nah sekarang, oke, manusia terbuat dari tanah. Jin terbuat dari api. Oke. Gue bakal ngomong ke lu ya. Gue tuh waktu SD pernah gampar perempuan. Nah sekarang dari kalimat itu ya, kalimat gue waktu SD pernah gampar perempuan. Kalian percaya nggak? Dengan lo ngomong itu, Iya. pas lu SD, mungkin aja ya, karena masih SD. Oke, itu bohong. Gue nggak pernah gampar perempuan. Maksud gue, poin gue adalah, kita yang sama-sama tercipta dari tanah aja, lu nggak tahu gue bisa ngebohongin lu. Apalagi lu mengerti yang tercipta dari dari api. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, oh ya gue bisa tahu nih, anak orang begini-gini. Nah gue tuh nggak bakal percaya. Karena gue tuh bakal lihat, ya itu menurut lu aja kan, kata dia kan. Ya. Bisa aja dia ngebohongin lu. Gitu. Nah, itu makanya yang bikin gue jadi makin nggak percaya karena orang-orang yang seperti itu. Karena ada contoh kasusnya, Bang. Jadi gue ngumpul di salah satu rumah teman gue, yang kebetulan rumah teman gue ini, dia tuh di pintu belakangnya ada sedikit teras, tapi langsung kali. Kita nongkrong di situ malam-malam. Malam-malam nongkrong, ketawa hahaha. Dan kebetulan lagi gue tuh dulu ikut silat. Di silat itu ada namanya meditasi pernapasan aja, untuk merilekskan tubuh gitu. Pernafasan kayak gimana? Pernafasan segitiga nggak? Segitiga. Nafasnya apa segitiga? Bukan nafas segitiga. Dulu nih belajarnya cuma kayak pakai ada diiringin pakai lagu gitu untuk merilekskan tubuh aja. Untuk nafasnya tarik, tahan, keluarin. Terus kalau misalkan ada sakit, tahan lagi nggak terakhirnya? Tahan lagi. Oh, berarti 4. Iya, kurang lebih kayak gitu lah. Dan kalau misalkan ada sakit, dipusatkan ke sumber sakitnya. Kalau habis fight kita nggak pakai protektor gitu. Penyembuhan itu. Habis itu lagi bahas gitu. Nah temen gue yang ngelit lah. Kalau gue yaudah gue ikut aja karena udah lama juga nggak meditasi gitu buat ngerileksin badan aja. Pas lagi kayak gitu kan memejamkan mata kita di pinggir dan kan ada suara gemersik air kan. Jadi makin enjoy gitu. Oke. Bukannya nggak percaya. Terus aja, terus dulu. Enggak tapi ini beneran. Iya, Dan di samping nih kali terus pohon bambu Bang dan panjang kalinya. Itu di visual lu. Secara visualnya. Nah, secara visualnya emang pohon bambu banyak. Kita di sini kali pohon bambu gitulah kurang lebih. Oh, meditasi lah kita di pinggirnya. Iya. Pas merem udah selesai. Sekarang kata si temen gue yang ngelit si meditasi ini, buka matanya perlahan. Gue buka lah. Pas buka, temen gue yang ngelit bilang, "Is, lihat nggak? Gua jahil." Iya gue lihat. Kata dia, "Apa?" Tadi ada putih-putih 3 kali lewat. Kata dia, "Iya bener." Dalam hati gue, gitu. Aku bohong. Terus, iya. Terus habis itu, aku di situ bohong. Terus aku sebagai, itu kan udah stand up ya, kayak, wah kelucuan nih, gitu kan. Gue, ya. Terus kata dia, "Apa yang lu lihat?" Nggak tahu, tadi putih doang. Terus kata si teman gue, jadi kita bertiga, 1, 2, 3 yang ngelit ini, dia bilang, "Iya itu ada sosok kayak pangeran kerajaan, pakai kostum kerajaan, naik kuda putih." Nah temen gue yang satu lagi, dia juga katanya bisa. "Iya Is, itu tadi yang gue lihat dari mata gue beda, tapi sosoknya dia pakai baju gamis panjang, udah tua." Di situ gue bilang, anjing 2 orang ngeliat tapi dengan 2 wujud yang beda nih. Menggelitik kan. Terus temen gue bilang, "Ya, berarti bilang namanya, gue nggak sebut namanya, pokoknya lu sekarang udah mendalami ini." "Iya, nggak tahu kenapa gue sekarang tiba-tiba bisa ngeliat makin ngedalamin ini." Soalnya dia bilang pernah lagi naik motor di Depok tiba-tiba ngerem mendadak. Gue tanya, "Kenapa ngerem mendadak?" "Ada macan putih lewat." Di Ragunan kali dia. Motoran di Ragunan. Ini di jalanan. Udah habis itu Macan Cindo. ada momen Macan Cindo. macan ya Allah. Macan Cindo. Dia lewat tapi gini, "Mami ai manggil." Ya, hati-hati ya. Macan Cindo. Dulu harimau putih kalau sama Macan Cindo. Ada beda-beda. Terus ada momen yang bikin gue makin yakin, aja ini lucu banget. Datanglah satu lagi temen gua ngikut ngeliat kayak gini, ngobrol-ngobrol soal mistis. Dia sama gue kurang percaya, tapi gue nggak tunjukin gue nggak percaya. Dia nunjukin, dia bilang, "Gue tuh nggak percaya sama gini-gini. Gue mau dong ngerasain yang namanya dimasukin." Terus kata temen gue, "Lu yakin?" Kebetulan di ujung sono, di ujung kali, nunjuk ke ujung kali yang banyak pohon bambunya, itu banyak siluman monyet. 2 kata lucu nih, siluman monyet. Juga anjing nih. Gokong. Terus dia akhirnya, yaudah lu duduk sini, merem, ikutin semua kata-kata gue. Dia sosok narik gitu Bang. Gue ngeliatin, narik, wah, lama. Ditepok ke badannya, ke belakang si orang yang pengen nyoba jadi mediatornya. Zup! Yang dia mediator, duk!
nggak apa-apa bang. Ya, gue bilang anjing lucu banget gagal. Bilang bangsat ini lucu banget. Gue bilang, tuh gue bilang, lah ini kenapa kok nggak jadi? Katanya setannya silumannya terlalu kuat. Itu yang bikin makin gue nggak percaya kayak anjing ini orang kenapa udah pada kayak gini-gini gitu. Kalau menurut gue kalau gitu yang salah itu orangnya, bukan jinnya. Karena jin itu udah ada dari cerita Nabi Ibrahim. Gue percaya jin. Gue percaya dengan jin. Tapi kalau percaya nggak yang kayak dibuka mata batinnya tek gitu? Pernah nggak lo ada di momen itu? Nyobain. Enggak. Kalau gue enggak. Ini lu bisa lihat nih, kan ada tuh yang kayak gitu-gitu kan. Dibuka mata batinnya set. Iya dikasih apa-apa, dibacain apa gitu, dibuka. Kalau itu sih nggak tahu ya percaya nggak percaya ya. Karena gue belum pernah ngerasain. Tapi kalau misalkan apakah mungkin? Ya mungkin aja. Mungkin ya. Tapi kan ngebukain kayak gitu kan pakai izin Allah juga harusnya. Iya, harusnya. Iya. Tapi ini gue ada teori. Nah, ini teori lumayan panjang nih ya. Ini lumayan panjang, tapi bear with me. Apa? Ini adalah teori gue menggabungkan fisika dengan agama anjay. Apa nih? Oke, kita tahu ada 7 dimensi kan. Ya. Dan di Islam itu pernah dibilang ada 7 langit. Di mana manusia itu bisa mengetahui 1 sampai 3 gue lupa ya eksak persisnya gimana ya. Gue takut salah ngomong. Dia tuh bisa merasakan 1 sampai 3, memahami 4, 5, tapi 6, 7-nya rahasia ilahi gitu. Nah, di fisika kan ada 7 dimensi. Dan juga sama. Dimensi ke-6 ke-7-nya tuh sampai sekarang tuh orang bingung apakah elektromagnetik, apakah apa kayak gitu-gitu. Dimensi pertama yang kita tahu adalah garis. Ini dimensi 1. Dimensi kedua, garisnya itu dikuadratin. Satu ditarik menjadi luas. Nah, ini dimensi jadi luas, panjang sama lebar. Dimensi ketiga dikuadratin lagi, dari kotak dikuadratin jadi kubus. Ada isi, ada gitu. Nah, kita kan makhluk 3 dimensi. Dimensi keempat itu dikuadratin lagi jadi tesseract, dan itu orang bilangnya itu adalah jarak. Kan ada space or time kayak gitu-gitu kan. Nah, ini jarak. Maksud dimensi 4 itu adalah lu ngelihat gelas ini, kalau misalkan dari dekat lu jauh kan, gede ya. Gede. Dari jauh itu kecil. Dimensi jarak adalah bagaimana caranya, meskipun gua deketin ke mata lu, tapi ukuran tetap sama. Gitu. Dimensi kelima itu adalah time. Time itu tuh jadi, gua lupa ya, kayak tesseract dikuadratin lagi, terus kayak dia kayak ngelooping gitu, tapi kita nggak tahu mana yang awal, mana yang akhiran kayak gitu. Nah, itu pahamin dulu ya. Oke. Peraturan hukum dari fisika adalah dimensi yang paling rendah nggak bakal melihat dimensi yang paling tinggi. Dimensi yang tinggi bisa melihat dimensi yang rendah. Kita tuh bisa ngelihat 2 dimensi. Dimensi kita kan 3 dimensi. Kita bisa lihat dimensi kedua. Dimensi kedua makhluk 2 dimensi nggak bakal bisa ngelihat kita. Dan apakah kita bisa manipulasi dimensi kedua? Itu bisa. Contohnya, ini ada lampu, di meja ada bayangan kan? Nah, ini gue lagi manipulasi dimensi 2 nih. Gitu. Tapi gue nggak bisa megang apa-apaan. Gue nggak bisa megang kayak gitu. Nah, orang kan bilang kalau misalkan manusia, sampai sini udah paham dulu ya. Orang kan bilang manusia itu kan 3 dimensi. Dan jin itu berbeda. Jin itu dimensi keempat. Makanya jarak itu tuh sangat amat aneh. Lu kalau ngeliat ada orang yang indigo gitu misalkan, iya lu ada nenek di samping lu ditemenin sama nenek gitu. Terus lu bilang nggak, oh neneknya di mana? Terus dia bingung gitu nggak? Enggak, dia ada ngawasin lu. Tapi dia nggak di samping lu. Ya dia jauh di mana? Kayak gitu. Nah itu tuh jarak itu. Atau lu pernah dengar ada orang lagi naik mobil terus dikejar-kejar sama kakek-kakek jalan nggak? Udah kenceng banget, kakeknya cuma jalan doang gini gitu. Nah itu dimensi keempat. Makanya kita nggak bisa interaksi sama mereka. Lantas kenapa ada orang-orang indigo? Stop sampai sini dulu nih. Iya. Tapi lu percaya nggak orang indigo? Oh, gue percaya aja. Gue percaya mereka bisa, tapi gue gak percaya apa yang dikatakan. Paham nggak? Ada orang indigo nih. Gue bisa ngeliat setan. Gue bisa ngeliat jin. Kata jinnya, lo itu ini ya, lo itu keturunan ningrat ya gitu. Gue bilang, oh ya gue percaya lo bisa ngeliat jin iya, tapi gue gak percaya sama kalimat yang keluar dari mulut ya disampaikan ke lu. Gue gak percaya sama itu. Gitu. Berarti interaksinya ya. Karena lu tahu dari mana dia itu jujur. Gitu. Kalau gue kayak gitu. Satu-satunya yang bisa menyuruh jin secara eksak ngapa-ngapain itu cuma Nabi Sulaiman doang. Dan dia bilang mukjizat, sesuatu yang nggak bisa ditiru sama orang lain. Gitu. Nah, terus bagaimana penjelasan kok ada indigo-indigo kayak gitu? Jawabannya adalah karena kita manusia itu memang kita itu dimensi ketiga, tapi ada dimensi keempat di dalam kita. Ini baru tahu. Roh. Nah, roh itu dimensi keempat dan dimensi kelima, dimensi keapa. Makanya bukan hanya jin, tapi malaikat. Nah, kalau menurut gue malaikat tuh udah higher dimension lagi tuh. Jadi mustahil kalau ada orang bilang, saya tadi ngeliat malaikat. Nggak mungkin. Udah nggak mungkin lah. Tapi kalau bisikan, itu ada. Bisikan tapi ada.
Jadi kayak kita lagi ini terus kayak kok firasat gue gak enak ya. Gue mau ngelakuin sesuatu gue gak enak ya deh, gue tinggalin deh. Tiba-tiba ada musibah kayak gitu. Nah itu bisikan-bisikan kecil. Gua paham. Nah bisikan tersebut itu bisa makin kuat kalau misalkan lu itu membiarkan roh lu itu untuk lu mendengarkan roh lu. Dan satu-satunya cara untuk mendengarkan roh itu adalah meditasi alias sholat gitu. Itu teorinya menarik ya. Anjing. Make sense, tapi itu make sense. Make sense sih, jadi make sense sih. Itu make sense. Jadi make. Yuk, lu masuk gak Dil? Di kepala? Masuk, Hah? masuk. Iya. Di kepala gue jadi oh iya juga ya. Kalau misalkan masih bingung tenang aja kok. Ini penjelasan gue barusan ini kan ada ilustrasi di atas ini. Udah lepas headset. Udah lepas headset tuh kan. Udah kamu Udah lepas headset kayak lu kerjain sendiri nih file. Udah nggak mau. Ntar bakal gue DM Instagram lo dengan file-file mentah ini, lu edit sendiri, gitu. Tapi gue dulu ya. Iya. Tapi gue pernah punya pengalaman Digigit menyeramkan. Gimana? Waktu Digigit gue setan? kerja, Di setan? Iya, bukan. Di sebaik kuntilanak? Bukan. Di kunyah pocong? Bukan. Di timang-timang ngederuwo. Wow, enak tuh minyak. Kenapa sih kirain gue banyak banget ide? Oh, iya. Sorry. Boleh cerita dulu dong. Jadi pengalaman waktu gue sapam. Jadi tuh gue sapam di daerah Roxy Mas. Oh ya Roxy ya. Ruko Roxy Mas itu. Jadi TV-nya itu Indovision. Jadi kalau lu setel di Indovision-nya, di saluran Indovision-nya, satu gedung itu TV-nya semua channel yang sama. Oh, kayak seri ya, seri. Nah, misalkan lu di Indovision-nya lu setel RCTI. Semuanya Satu gedung TV di situ, RCTI channelnya. Oke. Gue jaga literally sendiri, bener-bener sendiri. Gue nggak tahu ini pengalaman, gue ngerasa ini pengalaman horor menurut gue yang pernah gue rasain. Gue setel lah RCTI itu di iniannya, di TV Indovision-nya. Karena kan gue jaganya di bawah. Ini posisinya posisi di lantai 2. Gue turun ke bawah, mau nonton film acara di RCTI. Iya. Ya, gue turun ke bawah, masih 10:30 malam lah. Gue setel TV-nya, Indosiar Pak. Ini channelnya Indosiar TV-nya. Loh, kok bisa? Nah, itu pertanyaan gue. Karena gue ngerasa, anjir ada apa nih gitu. Kayak lu pernah nggak sih rasa, lu tuh awalnya nggak takut, tapi gara-gara ada kejadian, lu jadi takut, paham nggak? Pernah itu. Pernah nggak dong ada rasa takut itu? Gue tuh langsungnya, anjir tidur kali ya. Gue matiin semua, gue tidur. Satu kejadian itu. Kedua, di bawah lantai Roxy itu, di bawah tangganya gini, selalu ada motor GL Pro lama. GL Pro. Iya. Jadi motor itu cuman nggak pernah, motor itu udah rusak. Jadi kalau pagi dikeluarin, malam dimasukin. lagi. Oke. Motor itu ya. Nanti ini akan nyambung ke cerita ke motor itu. Oke. Jadi di lantai 3-nya itu ada sofa busuk. Sofa yang bener-bener yang buat tidur tuh udah ngebentuk badan. Ya, jadi gue siang-siang tidurlah di sofa itu. Mimpi basah, Ge. Waduh. Beneran, literally mimpi basah. Mimpi basah yang udah nyiplak di ini. Kan malu ya? Iya. Gue ganti celana, gue turunlah ke bawah. Gue tuh orang yang susah nyimpen sesuatu di mulut gue, kayak ini gue harus ceritain sama orang dah gitu. Ceritalah gue sama komandan gue namanya Hidayat Jati. Dan saya tadi mimpi basah siang-siang tidur di atas. Lo tau gak reaksi dia? Ya, saya kira saya doang yang ngalamin itu. Lah, lo percaya atau nggak? Satu gedung itu Pasti kalau tidur di situ tuh mimpi basah. Kalau tidur di sofa itu. Di sofa yang buruk itu. Iya. Nah, balik ke motor tadi. Balik. Nah, motor yang ada di bawah itu, motor GoPro itu adalah dulu punya pegawai di situ. Dia baru beli motor itu baru dan baru bisa belajar motor kopling. Gonceng pasangannya, ceweknya. Digas jatuh ceweknya, dia nggak sadar kalau ceweknya jatuh dan meninggal. Motornya ditaruh di situ. Bisa nyambung nggak kalau kita semua diperkosa cewek itu? Tahu nggak sih lo? Kemungkinan nggak? Itu tuh ini konspirasi yang pernah terjadi di kantor gue ya. Kita ada berkesimpulan kita semua laki-laki di gedung itu pernah dipakai cewek itu. Dipakai main cewek itu. Sama almarhum. Iya, tapi ini nggak tahu, ini kan kesimpulan bodoh doang. Iya. Ya Tapi- cocokologi aja lah. Cocokologi doang gitu. Emang Itu semua? apa tuh? Kayak gitu kejadian horor nggak menurut lo? Itu sih nikmat ya. Tapi itu literally terjadi dan lucu sampai sekarang kalau diceritain. Anjir itu berarti semua Itu tuh obrolan setiap kita. Tapi ceweknya sama nggak di bayangan? Ceweknya sama nggak? Iya. Dia kalau digombalinin juga nggak? Iya dia digombalin. Nggak, gue nggak tahu sampai sekarang di mimpi Mimpinya lu basah ingat? itu.
Mimpinya apa? Nah, mimpinya enggak tiba-tiba. Oh, tiba-tiba Kayak aja. bercinta Tiba-tiba aja. langsung buar Iya, gitu. bercinta aja dan nggak tahu mukanya siapa gitu. Kok nggak sih? Yang bercinta aja dan semua literally ceritanya mirip. Agak aneh nih gue sebenarnya. Itu salah satu pengalaman yang paling aneh di kepala gue ya. Tapi kayaknya sopannya deh itu. Bukan Bisa Itu jadi. sopannya Bukan sih. motornya. Itu sopannya. Sopanya. Sopanya. Iya. Atau nggak ini kali ada tukang coli pas lagi ada yang tidur. Itu Atau abang periksa dalamnya nggak? Siapa tahu ada perek? Dalam sopannya? Ini kan. Barangkali ada perek bener. Iya, we don't Iya, know. pas lagi tidur itu langsung dia dari sofa itu kayak transformer cupu. serem banget. Serem banget. Nah, kalau ini nggak usah diedit ya, tapi kan ada kayak gitu. Itu ada trik ini. Ada kameramen nih, lagi syuting film di mobil. Kamera kan kayak gini, set gitu. Masuk ke dalam mobil lagi jaring, masuk ke dalam mobil, terus tetap jangan kita bingung pakai drone kali. Enggak, itu ada kameramen, dia nyamar di Oh, jadi sofa. kursi. Awe, ya Pas gini. gini terus langsung jek. Nah, itu barangkali lu dipakai sama kameramen. Mungkin kayak. Bukan Bukan kameramen dong, ngapain? Gue gak punya penjelasan apa-apa. Itu pengalaman gue yang paling sampai Horror. sekarang memorable ya. Gak tahu itu horor, gak tahu itu Sih, apa lah. tapi ya cocok logi aja. Cocokologi kali itu, Pak. aja. Iya. Ini karena gue nggak takutan. Sekarang gue nggak takutan. Kalau dulu mungkin pas kuliah, Apa momennya lu gak takutan apa? Gara-gara apa? karena udah tahu selanya aja. Ah, gimana nih celahnya nih? Celah Agak apa? menarik nih, Celahnya celahnya apa apa nih? Selanya. Oke, Iya, jadi Ini gini. menarik nih kalau Jadi gini. ngomong celahnya. Gue biasanya kalau misalkan, karena gue udah sering banget ya tinggal di tempat horor atau ngelewatin tempat horor Tempat-tempat apa horor. gitu-gitu. Hmm. Kan kita sering merinding ya. Mm-mm. Nah, hal yang pertama kalau kalian lakukan kalau kalian merinding itu apa? Lari gue sih lari. Lari. Lari Nah. Gua. Jangan lari. Gimana kan takut? Diem aja. Terus abis itu kerasan dari batin. Oke, gue harus cabut nih. Misalkan kayak gitu. Berarti dia nyuruh lu cabut. Tapi kalau misalnya lu cuma merinding aja, ini kenapa nih? Oh, kayaknya ada yang ngawasin gua. Nah, itu artinya itu emang ada yang ngawasin lu. Jadi Itu insting. bahasa batinnya tuh kayak gitu. Oh, berarti Ya kalau- emang kalau merinding ini, kalau merinding emang jin tuh segini sih, segini. Ini benar di sini dia. Tapi ini menarik nih. Gua pernah syuting nih. Gua pernah syuting Oke. ya. Oke. Syutingnya kayak syuting beberapa komedian Oke. masuk ke rumah horor dan kita ada indigo juga dan kita roasting di situ. Kayak gitu tuh. Syutingnya tuh kayak gitu. Iya, iya. Orang-orang little did we know ya, gak banyak yang tahu ternyata rumah itu gak cuman horor karena itu rumah tuh saking horornya rumah tetangganya itu dijual pun gak ada yang laku. Oh iya. Jadi tuh efeknya. ngaruh Lingkungan itu. iya kayak apa ya se-area kayak gitu tuh. Horornya tuh kayak Ultia Odet gitu lah. Mutar ya. Terus bisa flicker. Iya, Ngedes gitu. Iya. Bisa ngedes gitu. Seru ya, Kayak sama dia Ultia visualnya Odet. jelas. Nah, gak banyak yang tahu ternyata itu tempat pernah ada orang dibunuh. Anjir. Memang pernah ada orang dibunuh di situ dan dikuburi di situ. Dikubur di situ. Dikuburi di situ dan itu pernah masuk ke dalam koran ternyata. Gitu. Wow. Nah, gue gak bakal kasih tahu apa soalnya sangat amat dekat dengan Orde. Jadi gue gak bakal kasih tahu tempatnya di mana. Oke. Pondok Indah. Dari 13 orang enggak di situ. Dari 13 orang ke situ ya. Kan Kiku pun ikut, bini gue juga ikut di situ. 12 orang digangguin, gue enggak. Gue bahkan apa bilang, "Yang, ini rumah murah ya? Apa kita beli aja?" Kiku bilang, "Ya kali aja kamu." Nah, adem ini adem gitu. Dan kalau kata Tasya indigonya itu kan Tasya Sihaan. Dia emang bilang, "Enggak Kak, emang semuanya ini enggak suka kecuali sama kakak doang." Semuanya itu nggak suka sama kita di sini, Kecuali satu orang. kecuali dua orang, aku sama kakak, sama gua, Anjir. kayak gitu. Nah, caranya adalah begini. Ini gua kasih tahu ya. Oke, selanya nih. Menarik nih. Tips, tips kalau misalkan lu masuk rumah hantu gitu. Yes. Tai banget ya. Apa? Misalkan kita setan nih ya, Iya. terus Mas masuk. Set, manusia dia nih, manusia. Jangan masuk Hantu. Kita kira-kira ngapain? Kita ngeliatin nggak? Dia masuk ke sini nih. Ngeliatin Inframed dong, ke sini. Ngeliatin. Kita ngeliatin kan. Terus kita nanti, ngapain sih ini orang? Iya. Terus kita mamperin kan. Ngapain sih lu? Kayak gitu kan. Hmm. Nah, itu adalah kalau misalkan lu masuk tanpa izin. Oke. 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 Makanya orang kalau masuk assalamualaikum kan. Ya. Oke. Kita izin lagi nih. Dia masuk. Assalamualaikum. Kita jawab kan. Waalaikumsalam. Nah. Terus dia diem. Iya. Ngapain mas? Kita diri lagi. Samperin nggak? Samperin. Oh, iya. Iya. Nah, itu kalau misalkan datang terus izin kayak gitu doang. Oke. Ada lagi misalkan dia masuk lagi. Assalamualaikum. Numpang lewat ya. Ya waalaikumsalam. Tapi dia tetap di sini.
Samperin nggak? Iya. Samperin. Katanya lewat doang. Katanya mau lewat doang. Katanya lewat doang. Ya itu. Nah kalau gue tuh yang keempat. Gue biasanya kan, Assalamualaikum, permisi saya numpang lewat, bentar lagi saya cabut. Cuma saya tidak akan meninggalkan apa-apa, hanya jejak langkah yang saya tinggalkan. Udah. Dalam hati. Dalam hati aja. Oh. Itu udah cukup tuh dalam hati tuh. Udah cukup. Tapi kalau orang ngeliat tuh kayaknya lu orang pasti ngeliat tuh pasti lu sepercaya itu gitu. Gue pernah gagal malam pertama sama Kiku gara-gara di ketahuan kuntilanak. Hah? Kuntilanak? Kuntilanak gue lagi telanjang gitu. Hihihi. Wah. Dengar gak kamu? Dengar. Ih, langsung gue gedor-gedor pintu kamar mandi. Di rumah? Bener-bener lu ya gitu di apartemen. Gitu ketahuan kuntilanak. Anjir. Wow. Interesting. Interesting sih. Tapi emang yang percaya santet enggak? Santet itu. Santet dan Iya, sebagainya. dukun-dukun. Santet percaya karena itu ada di surat Al-Falaq. Quran surat Al-Falaq tuh itu. Lindungilah kami dari perempuan yang meniup buhul-buhul, gue lupa deh apa tuh. Sihir gitu. Tapi itu sihir itu aja. Santet percaya Pak. Karena sihir dari dulu udah ada. Dari dulu udah ada sihir. Sampai sekarang pun masih ada juga. Oh. Kalau kalian nggak percaya santet-santet gitu? Gue kurang percaya sih. Aku juga kurang. Santet. Kurang percaya. sih, karena Ada nggak reasonnya buat kita Iya, yang meyakinkan buat kalau kita emang kayak Kayak bisa Ada bokap gue pernah kena. dia Bokap gue menyokap gue pernah kena dulu. yang Santet. yang ngobatin siapa? Orang pinter juga atau ke dokter? Oh, oke. Kalau bokap gue Iya. yang ngobatin, Iya. karena beliau ada orang Cirebon, Oke. punya darah Cirebon. Oke. Jadi ada masa ketika bokap gue lagi sakit di rumah sakit tuh, ada masa dia manggil anak-anaknya itu Mas. Bukannya biasanya siapa, biasanya manggil nama Iya. kan. Semua manggil Mas kecuali manggil gue, Gary gitu. Mas, Bapak, tolong Pak gitu. Kayak gak kenalin anaknya. Oh. Kayak gitu, terus kayak tiba-tiba mau berangkat. Mau ngapain? Mau ke toilet? Enggak, Papi udah di sini aja, toilet tuh rusak. Kita kan bilang toilet rusak supaya dia nggak jalan-jalan karena kakinya kan remuk waktu itu. Enggak rusak. Kalian jangan bohongin saya ya. Itu kata Mas itu nggak rusak. Dia nunjuk nggak ada Sosoknya orang. nggak ada sosok kayak gitu. Terus setiap hari tuh kayak mau lepas baju. Ini saya lepas baju ini lepas. Ini baju baru ada orang meninggal pakai baju ini. Baru kemarin banget ini. Lepas kayak gitu. Dia pokoknya bingung banget deh. Anjir. Setiap jam 6 sore bokap gue kayak gitu. Tapi paginya balik lagi normal dan habis nanya gue, tadi malam Papi ngapain? Oh, udah tahu pola Ya cukup tahu flow-nya. aja. Iya. Oh. Dan itu selama berapa lama, Ki? Selama berapa ya? 5 hari. Anjir. 5 hari. Lumayan Wow, kios, kalau ada lu bisa tahu kan kayak untuk kita bertiga yang akrab sama bokap ya. Iya. Kita bisa tahu kan. Bang, saya juga, kalau- Bang. Saya juga. Hampir akrab. Tapi lu untuk anak yang akrab sama bokap lu pasti tahu kan kalau misalkan bokap lu dari matanya ini kayaknya bukan bokap gua nih kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu iya, kayak iya. Begitu aja bingung aja gitu. Iya. Anjir. Sembuhnya, Bang? Semuanya dia sendiri nggak pakai orang pintar nggak pakai apa. Tah, Tapi gue pernah hubungin ada guru gua merpati putih dan dia emang bilang oh iya ini emang ada yang nyerang nih. Udah ganggu. Tapi cuma malam doang datangnya. Tapi biarin aja kalau misalkan bapak kamu lagi jadi orang beda biarin aja itu. Itu ada dari keluarga kamu yang Cirebon itu lagi masuk kayak gitu-gitu. Nah, ini gue aduh gimana ya? Gue kadang-kadang rada ada skeptis juga sama yang kayak gini-gini. Oke, Jadi gimana? waktu itu kan gue tinggal di Depok sekarang lah di Sawangan. Hmm. Terus kaki bokap gue waktu itu kayak ada tiba-tiba ada bukan memar sih, bukan Mutiara. kayak ada bekas orang- Mata kaki. Biru. bukan Sepatu futsal. bukan sepatu futsal di bagian Converse? bawah. Cirebon. Converse? Tato Lionel Messi. Wes. Anjing kalian semua. Belum diberesin langsung potong-potong mulu. Belum beres ngejelasin. Udah ada apa? Ada apa? Lagi jelasin. Iya, Aku bantu mana tato lu Yang udah jelas, beresin yang lah. detail. Ya, Apa? lu kesulitan kita kan bantu Banyak apa? tuh. Tapi keren juga kalau ada Kagak. Jadi Bolanya Bruno. Dia bisa skill, ayo Bruno. bisa skill 1 terus skill. bolanya Gak ada. Sayap Cecilion. Bukan. Kelomang. Bukan. Lydia Kanda. Ada apa ya ada coba. Ya, ada apa. Ini kaki dia Chelsea tuh. Island. Bukan. Dia Apa persik. Bukan, nggak dia kayak ada memar, bukan memar, kayak apa sih? Ruam.
Ruam ya biru lah. Iya, kayak ruam. Itu aja sama. Iya. Ya bukan susah lu motor semua. Lu motor semua. Gampang dia ngomong Nah, ruam Messi doang. ada ini yang ruam mah Ya itu Anda nggak akrab sama ayah. bukan Itu gak tanda nggak Masa nggak tahu kalau ada Masa bekas? nggak tahu apa? Hidung jalan kaki bongkar. Ah, gue bisa Iya. ngomong. Ya biasa Tahu. hidung lu nggak sama melotot. Mata. Itu hidung gua sih, lontong. hidung. Hidung kembang. Hidung kembang. Hidung Kayak kembang. melotot hidungnya kayak Terus, intimidasi. terus, terus. Ruam di sini. Gue udah ngamut sebenarnya nih. Gara-gara begini-begini Cerita doang. doang aja pakai acara gamut. Ini udah ruam. Akhirnya bokap gua PNS. bukan. Bapak gua dia kolektor dulu PNS. Saya izin melanjutkan, saya capek dengerin. Ntar dulu kan. Terus saya lu beresin dulu lu makan lu di sini lu. Udah akhirnya bokap gua memilih ada kenalan dari uak gua, ada kenalan dari orang daerah Cirebon. Fatmawati. banyak masuk lagi nih, anjing nih Fatmawati. pakai gini. Pocingki. Pondok Labu. Ja- Pondok Labu. Burundi. Mau mere. Wah, goblok nih orang nih. Land of Dawn. Wow, kamu terlalu kartun. Iya, Jadi waringin. Jatiwaringin. Jatiwaringin. Oke. Jadi waringin. Akhirnya berangkat kita ke sana bang, gue disuruh nemenin. Oke. Gue bokap gue nyokap gue, karena kan untuk ngebuka maps lah gitu. Iya. Iya. Akhirnya berangkat lagi kita ke sana. Jujur gue tuh kurang percaya sama orang-orang yang mau Katanya bisa lah ngobatin gitu ya. Berangkat ke sana. Nah, di sana tempat prakteknya adalah itu seorang pasangan suami istri, udah lumayan tua, umur 40 50 lah. Iya. Yang praktek itu istrinya. Nah, bokapnya ini suaminya dia ini itu kayak apa ya? Kayak Resign. enggak, bapak-bapak no skill tuh enggak sih lu? Oh iya. Yang Bukan lo. ngeliatin doang kan. Ya kayak Ngeliatin doang. lo gitu. Bapak-bapak dos. Oke. Gitu, Terus kayak gitu. bantu asisten lah hitungannya di asisten. Ya kurang lebih kayak road man istrinya. Asisten. Nah, kalau praktek si istrinya itu sebelum kalau mau sama pasiennya, dia tuh masukin leluhur, Bang. Oh iya. Tiba-tiba leluhurnya masuk, dia langsung nah, pas lagi udah masuk tuh tugas suaminya ngebakarin rokok, nyiapin kopi hitam panas. Oh iya. Ditanya lah, ini kaki bokap gua kenapa? Konsul sama si leluhurnya. Dia jelasin, kamu dari mana? Ditanya, nggak dari mana-mana, ini pas lagi pulang tiba-tiba kaki ruam, kayak gini nih kenapa? Terus kata dia, ya udah sebentar saya cek dulu gitu. Pas dicek kata dia, si bokap gua katanya di jalan itu nggak sengaja ngelindes anak siluman ular. Oh iya. Gitu katanya nih orang tuanya nggak suka, jadi kayak diserang sama orang tua dari keluarga siluman ular. Gue mendengar Diserang itu keluarga ular. siluman ular. Skeptis. Iya. Gue denger tuh kayak ya masa orang ngelindes siluman ular digigit, terus kan kita nggak tahu ya, kita nggak ngeliat, lu kan siluman gitu kan, nggak kelihatan kan. Terus kenapa bisa memar? Akhirnya setelah dari situ ujung-ujungnya si ibu ini merekomendasikan salep. Dia pakai salep, sembuhnya pakai salep. Jadi pakai leluhur, pakai salep kayak Bayar nggak salep ya? Mahal nggak? enggak, kita suruh beli di apotek, dia ngerekomendasiin doang. Oh itu. Oh, Iya. bidan kali dia. Bidan. Enggak tahu pokoknya kayak gitu, kayak Mungkin cuma bidan kayak deh. impersonator, kayak apa ya, bidan persona dukun gitu. Kayak model-model gitu doang. Jadi makanya bikin gua nggak percaya. Nah ini mah ngapain kalau jauh-jauh ke sini, kalau ujung-ujungnya ke salep, mending langsung ke toko obat, tinggal bilang nih kaki saya kayak gini nih, kenapa? Oh ini ke salep ini, nggak ada siluman ular, anak siluman ular, nggak perlu kan? Tapi sembuh habis itu. Sembuh. Tapi maksud gua kenapa? Jadi nggak percaya guanya. Oh, iya. Terus Hal kayak- itu mungkin terjadi lagi, tapi ya itu dia. Tapi- believable or not itu. Aku pernah ngeliat sendiri. Jadi mamaku kan dulu punya usaha jualan sarapan pagi. Oke. Di seberangnya ada orang buka jualan baru. Terus ada temanku yang indigo, dia bilang, ini ada tanaman mistis gitu. Tanaman mistis, nggak boleh dipotong. Ada tanaman mistis. Terus dipanggil dukun. Nanam juga. Enggak. Bercocok tanam, Enggak. memakan tupai. Yang itu, benar. Udah selesai. Ada dukun memakan tupai. Yes. Dipanggil dukun. Terus nggak tahu dia apa-apa, dijampe-jampe. Warungnya depan sana dikata diseret sampai ke rumah. Sampai rumah dibongkar tanah, ada isinya. Itu udah Ada kain kafan gitu. Udah naro. Oh. Tim. Tapi hari itu juga Timnya udah naro dari Hamin 1. masa ketahuan. Jangan reki dulu mereka. Itu jatuh kain kafan tuh. Iya, kain kafan, terus Kain ada kafan sama- koin, tulang-tulang Bentar dulu itu. nih. Loh, ini apa nih? Ini Iya, apa tuh? kalau Nah, ini- kain kafan sama tanah kuburan itu tuh Iya, ada tanah jahat kuburannya. Nah, itu beneran nggak itu? tuh. Itu salah satu cara buat ini. Buat Menyakiti orang. orang. Sa- Bukan. bikin gak laku.
Usahanya Oh, jadi bisnis, di bisnis. Iya, usahanya nggak kelihatan orang lewat kayak tutup gitu. Nah, yang bete tuh gini, yang bete tuh begini. Lu pernah denger nggak ada orang yang ini temen gua sih, gua nggak bakal sebut nama. Jadi, tapi dia udah diruqyah, alhamdulillah. Jadi dia itu perempuan tapi nggak laku-laku, begitu. Oke. Beberapa teman-teman gue yang indigo bilang, Mas Ke itu suruh ruqyah deh. Ngeri banget sih ngeliat mukanya. Padahal kalau gue ngeliat mukanya biasa-biasa aja. Dan ternyata pas gue bilang, lu disuruh ruqyah tuh gini-gini. Apaan sih? Gak percaya gitu. Akhirnya dia di ruqyah ujung-ujungnya. Jadi ternyata usut itu bokapnya punya usaha. Terus ada yang ngirim nih supaya usahanya gak laku. Nah kayaknya bokapnya tuh pakai apa gitu ya. Yang bikin itu mantul. Penangkal. Iya. Tapi mantulnya itu dia malah ke anaknya. Anaknya gak laku. Paham. Oh, Gitu. Paham. Iya, paham. Tapi Ada emang kayak gitu. percaya nggak percaya Pak, kayak gitu. Gue pernah punya supirnya kencing sembarangan, titiknya hilang pagi-paginya. Titiknya Sampai hilang? dibuka. Oh ini titik saya mana nih gitu. Itu ada Bang, mitos di Salatiga. Jadi kalau kencing sembarangan 70. titiknya bisa hilang. Salatiga 7. Benar, Bang. cabut dulu. Cabut mulu. Oh iya, dia bilang emang mau cabut mulu. ya? Iya, cabut ya. Tapi gitu ada. Iya. Itu salah tiga ya? Itu bener. Hilang titiknya. Terus sama nyokap gue. Waktu itu gue kecil banget tuh. Sama nyokap gue ke orang pinter. Tapi Karena kencing sembarangan. Kalau orang pinter dia ngapain? Orang pinter kasih, ini saya ada titik-tititan. Disuruh ke Jogja. Beli yang dari kayu, titik kayu. Jadi ada orang lagi rokok bekas asbak. Asbak saya Pak. Mas asbak saya Mas. Ya pakai asbak masa jadi pakai prakarya. Oke deh, ini guys, hari ini kita masuk di Q&A. Kita padahal temanya pengen ngomongin anak muda ya. Tapi lebih suruh ngomongin ini. Iya, lebih suruh ngomongin mistis. Gue baru tahu kalau lu semistis itu. Iya, dan tahu loh tadi kayak kafan, kuburan tuh. Iya. Apa namanya serem. Ada kalau misalkan bambu dipotong, nah itu tuh buat rezekinya diseretin. Lu sampai tahu segitunya bang? Nah, ntar nih, kayaknya ini lu banyak banget tahu ya. Apalagi yang lu tahu? Gue baru tahu nih. Kuburan sama kafan tuh untuk bikin gak laku. Kuburan sama kafan, iya. Biasanya tuh kalau misalkan kuburan itu tanah kuburan kayak gitu-gitu. Tanah kusir? Tanah kusir bikin jadi banyak kuda. Banyak kuda. Kusir. Tanah kusir. Asik. Gue suka deh yang sederhana ini nih. Apalagi biasa kan gitu paku emas kayak gitu-gitu. Paku emas. Paku emas itu kan buat kalau lu ada usaha lu beli paku. Kalau nggak salah di Gunung Kawi deh kalau nggak salah. Nah, gunung dengan banyak wisata turisnya sepanjang tahun. Gunung Kawi. Gue nggak percaya. Nah, makanya gue tuh masih kalau bilang percaya apa enggak, masih percaya nggak percaya. Karena nyokap gue kan buka usaha salon bang di Bangka. Dulu waktu itu masih sebelum kita pindah ke Depok sebelum COVID lah. Tamunya banyak lah nyokap gue. Karena nyokap gue memang benar-benar merintis dari yang bikin di rumah di dalam gang kecil cuma khusus buka untuk salon tetangga-tetangga doang sampai akhirnya bisa ada ruko kita. Gue tinggal di atas, salonnya di bawah. Ada satu momen di mana nyokap gue tuh selalu setiap hari buka, nggak pernah libur. Bener-bener nggak ada yang namanya pernah libur gitu. Dari pagi sampai malam pasti buka. Sampai ada momen di mana beberapa minggu belakangan salon nyokap tuh sepi. Dan sampai akhirnya nyokap gue tuh sadar ada tamu langganannya nelfon atau WhatsApp dia ngabarin, "Tante, ini salon tutup ya, udah beberapa minggu Pindah ini ya? tutup." Jadi katanya tutup gitu. Padahal yang di mana setiap hari buka. Nah, itu gue jadi percaya nggak percaya sebenarnya. Akhirnya manggil ibu-ibu yang tadi yang tadi ngobrol Terus di mana? Ada di ini enggak? Ada di tempat resepsionis ininya ditemuinnya? Enggak. Nah, dia pas lagi praktek datang ke rumah si ibu ini, dia tuh pakai daun kelor atau apa gitu dia nyiprat-nyipratin air keliling-keliling. Akhirnya dia kayak lari-lari ngejar sesuatu sampai akhirnya dia ke kamar mandi nemuin telur dalamnya tanah kuburan. Oh, di kamar mandi. Iya, tapi bentuknya tuh telur dalamnya tanah kuburan sama kafan sama rambut atau apa gitu. Gitu. Iya. Nah, gue di situ bilang percaya nggak percaya, cuman bentuknya ada. Nah, habis itu rame lagi. Habis itu iya berjalan lagi aja. Jalan maksudnya. Iya. Jadi gue makanya bingung gue tuh kayak gitu-gitu sejujurnya. Kalau itu kalau Gunung Kawi itu biasanya harusnya tuh di depannya. Soalnya dilihatnya nggak buka kan deh. Iya katanya. Nyokap lu ada ini nggak? Ada pernah kayak gini nggak? Lagi teleponan sama customer-nya terus kayak nggak ini buka bu. Ibu lihat ke dalam aja, customer-nya di depan pintu gitu. Nggak, cuma kayaknya. Cuman datang terus lihat tutup Terus mungkin beberapa saat kemudian dia di rumah mungkin dia ngabarin, "Tante, kok salon beberapa hari ini tutup sih?" Katanya gitu. Nah, ini nyokap gue yang cerita waktu itu. Tapi udah selesai aja bisa di situ. Iya sih. Nah itu
Itu udah ada. Iya makanya gue bilang gitu. dibilang antara percaya dan enggak. Gue juga masih kalau ngomongin positioning sih di tengah-tengah. Iya sama, Ya. makanya dibilang percaya atau enggak, dibilang percaya bisa jadi karena ngalamin juga gitu. Iya, ada momen-momen yang kayak gitu yang tadi kayak cocokologi. Kan di luar tadi. nalar kan, Di tapi luar beneran nalar. terjadi. Bener, di luar Gitu. nalar tapi ada kejadian yang kayak gitu. Iya. Iya. Itu surat Al-Falaq itu udah membuktikan. Iya. Dan gue tuh gak expect loh ternyata sedalam ini. Iya, Sampai- Sampai Kan gue suka tahu. agama, kan gue suka agama. Iya. Mistisnya sedalam ini. Ngulik-nguliknya bener. Nguliknya. Iya. Sampai knowledge-nya tadi banyak banget kan. Bambu. Bambu apa Iya, segala macam. tanah kuburan. Iya, gak expect aja. Gitu-gitu. Gak expect Keluar gua dari gitu, mulut sumpah. bangge sih. Gak expect gua. Ngomongin mistis Yang- sih. Biasanya kan gue stand up kayak gitu-gitu juga. Kagak lu mah. Kagak, lu kan ngepretelin. Terus cewek. Iya, lu Jadi ilmu istri. pengetahuan, Ilmu pengetahuan. Iya. Tiba-tiba lu ngomongin klinik nih kita agak jauh nih. Iya. Jadi gua wow, ternyata dia klinik banget orangnya. Seru Iya. Pak, seru Ta- Pak. Tapi emang Iya. nggak tahu pengalaman itu, wah, gue banyak banget sih yang hal-hal yang dibilang percaya apa enggak sama komik di Jaksel, Reza Rahasia, Reza Tak Kuasa. Oh, gue belum pernah ketemu. Kenapa? Ada Iya. Reza Rahasia tuh dia kan stand up dulu kan di senior gue lah di Jaksel. Wah itu ini kacau jadi dukun kan Ge. Ya, dia mendalami ilmu itu jadi. Iya, paranormal Oh. kan. Dalam. Momen stand up hutan Hmm. Yogyakarta. Ingat banget, gue masih awal-awal gabung komunitas, datanglah gue ke stand up hutan. Beres stand up hutan, gue extend bang, nginep di sana. Dia tuh udah YouTube kayak gitu-gitu. Oke. Kita nginep di salah satu temennya dia, yang dimana itu adalah dukun, Hmm. dukun modern katanya. Iya. Nginep di rumahnya dukun gue di sana. Pertama kali datang ke rumahnya si dukun ini, nggak ada curiga apa-apa. Datang dengan baik, si dukunnya keluar, terus udah nyapa kita. Anaknya keluar, cowok, masih remaja. Tiba-tiba dia nyamperin ke Reja, tapi nggak salam sama Reja. Dia salam sama sesuatu yang ada di kanan dan kiri yang kita nggak lihat. Oke. Bab, apa nih? Gitu. Gua kayak, hey ini stand up komedian loh. Kok salam ini yang nggak ada tuh di kanan kirinya. Gue sini tatap-tatapan sama anak-anak. Wah anjing, apa nih? Dia hormat gak salam yang kanan kiri? Hormat banget gak? Iya. Oh iya, itu berarti kalah tua. Berarti yang dia pegang itu kodamnya itu Wes. Nah, lebih tuh kan. senior. Kodam. Iya. Gua tuh Nah ini makanya Kodam. menurut gue ini bahaya nih ya. Gue bakal jelasin ya. Ini gue bakal jelasin ya teman-teman. Soalnya ya. Ge, di statement ini keluar dari seorang Ge Pamungkas nih masalahnya nih. Karena kita itu tinggal di Indonesia. Iya. Indonesia itu sangat amat kental dengan Iya, itu. iya. Indonesia Oh, itu dari dulu tuh kerajaan. Nah ini nih keluar ya. Indonesia dari dulu tuh kerajaan, di mana rajanya itu dipilih oleh rakyat dan oleh alam. Ya. Makanya setiap raja tuh punya Heeh. ininya punya apa? Pegangan. Apa? Aduh, nggak ada yang inginin gue ya. Karena gue nungguin beneran. Minta pusaka. Karena gue nungguin beneran. Gua udah mulai serius soalnya nih. Iya, dari dulu pusakanya dari kerajaan Hindu sampai kerajaan Islam. Oh, ya. Bahkan pada saat transisi Hindu dengan Islam itu kan kita mengenal dengan Prabu Siliwangi gitu. Sosok Ya. yang benar-benar dihormati oleh seluruh orang di Jawa Barat. Dan juga salah satu simboliknya itu adalah ini correct me if I'm wrong ya teman-teman Jawa Barat ya. Simboliknya itu ya macan putih, harimau putih yang menjadi ikon dari ketentaraan kita. Kita tentara kan ya? Iya. Iya tentara ya. Iya. Nah, jadi untuk kodam apa-apa itu tuh lekat dengan kita. Makanya gue suka bingung kan. Dulu tuh Indonesia melawan penjajah pakai bambu runcing. Iya. Orang bilang itu seberapa berani Indonesia. Kalau menurut gue enggak, itu seberapa saktinya Indonesia. Untuk melawan bedil aja, kita cuma butuh bambu runcing. Oke. Iya. Dengan pitung, kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, iya. ini yang keliru-kelirunya gini nih. Ini yang akan gue jelasin. Yang pertama-tama, di agama itu dibilang kalau misalkan ada seorang manusia udah meninggal, arwahnya itu udah urusan Allah. Dia ditanyain, nggak mungkin ada dukun yang bisa manggil arwah lagi. Ya. Nah, ini banyak banget kan YouTuber tuh yang kayak gitu kayak ini saya panggil arwahnya ini. Ya. Ada artis waktu itu ada artis yang kecelakaan, dia kecelakaan di jalan tol. Habis itu ada YouTuber yang bikin kayak ya kita panggil arwahnya ini. Enggak mungkin lah. Ini artis tuh jangan artis ya, kalau ada orang meninggal, ditanya nih, man rob buka, tiba-tiba arwahnya, bentar, saya dipanggil dukun. Enggak mungkin kan? Si anjing lebih kuat dukun daripada Allah Allah kayak gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu adalah jin. Yang gitu-gitu, jin bakal menyerupai sosok manusia itu. Itu ada juga tuh, ada namanya korin, ada biasa jin-jin biasa, ada bunian, kayak gitu-gitu. Nah, orang-orang tuh taunya tuh jin ada dua, jin baik sama jin jahat. Ya, Ada yang tiga. umumnya tuh. Ada tiga. Di agama itu dibilang ada tiga. Satu itu adalah jin muslim atau jin baik ya, jin baik.
Jin baik, jin muslim adalah jin yang tidak kafir. Kafir itu artinya itu tidak menolak kabar baik. Oke. Jadi kafir itu bukan yang non muslim, tapi tidak menolak kabar baik. Karena dulu tuh, waduh nih jauh sebelum zamannya iblis itu masih namanya Azazil, dia juga membantai itu jin-jin kafir. Oke. Gitu. Yang kedua itu adalah jin jahat, jin kafir, jin yang ya itu jin kafir. Tadi kan jin muslim, jin kafir. Dan yang ketiga adalah jin fasik. Apa tuh? Apa tuh Jin fasik adalah jin yang Islam KTP. Nah, itu. Artinya jin yang dia itu sebenarnya baik tapi tidak menjalankan syariat-syariat agama. Oke. Manusia kan udah gitu juga. Ada Manusia juga ada yang gitu, kafir, Heeh. ada yang misalkan muslim atau beragama, ada juga yang fasik, yang Islam KTP misalkan atau Kristen KTP, Buddha KTP, yang iya gue Islam tapi gue tidak menunaikan ibadah Oke. wajib kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan manusia diajarkan tidak ada faedahnya berbicara dengan jin, bahkan dibilang sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Di dunia jin juga dibilang kayak gitu. Jin muslim juga belajar kalau misalkan tidak ada faedah berbicara dengan manusia. Nah, makanya kalau misalkan ada orang yang bilang, oh iya, ini saya ditemenin sama jin yang baik, itu bukan jin baik, itu jin fasik. Sebenarnya Kayak gitu. Sebedah ini ya. Nah, ternyata ya. sekarang yang buat teman-teman yang kayak, karena kan sangat amat ini nih. Sekarang ini, lu bayangin deh, ada jin datang ke lu, dia dalam bentuk kayu gitu, terus dia bilang, gunakan aku kalau mau menyembuhkan orang. Lu ngurut orang, lu pakai kayu itu, sembuh dia. Baik gak itu? Baik. Secara manusiawi baik kan? Ya. Tapi secara batin, apakah ketika lu menyembuhkan orang itu, lu meminta bantuan jin itu atau Allah? Oh iya lagi. Lu jadi memanfaatkan Secara alat tidak langsungnya ya. secara tidak langsung. Dan di cerita Nabi Musa, ketika Allah itu bertemu dengan Nabi Musa dalam bentuk ranting terbakar, ini di cerita di Kristen ada, di Islam ada. Allah bilang, and I am a jealous God. Aku adalah Tuhan yang maha cemburu. Gitu. Nah, sekali lu gak minta sama Allah, lu mintanya sama yang satunya lagi, ya udah lu kafir. Ini. Iya. Gitu. Jadi kok jadi make sense kayak gini-ginian ya? Makanya hati-hati banget itu. Seru. Baru kali ini mau. Anjir. Lu gak percaya. Pasti gak percaya. Lu paham gini-ginian. Gue sebenarnya bingung loh kalau misalkan gue diundang podcast tuh apa. Karena kalau gue kayaknya bacaan-bacaan yang gue baca tuh nggak bakal bisa digunain di podcast deh gitu. Aneh gue makanya. Akhirnya keluar. Tapi ini ada Q&A Ge, dari orang-orang yang nonton di sini Ge. Boleh Q&A, silakan. Siapa yang mau Yang nanya bertanya. teman-teman? Ya. Boleh. Iya. Tentang klinik bukan. Tentang klinik udah makanya ini. Ge Pamungkas ternyata klinik banget ntar gitu judulnya. Tentang wiwitan nggak? Wiwitan. Aduh, wiwitan lagi. Alah. Halo Bang, Ya, Halo, siapa halo. namanya? namanya Ratih Dari mana Ratih? dari Semarang. Jauh ya kamu. Ada passwordnya untuk dari Semarang tuh. Passwordnya apa? Apaan ya? Semarang. Lumpia basah, nggak basah-basah banget. Lumpia basah, ternyata kering. Lumpia basah ternyata tuh petis. Jauh. Ayo apa? Tanya, setelah bertahun-tahun dikenal sebagai Bang Ge yang energik di panggung, pernah nggak ngerasa persona itu jadi ekspektasi yang membadi di kehidupan nyata? Oh. Nah, ini gini. Itu. Oh, ini energi banget. Terima kasih, Bang. Mungkin gue tuh komikal kali ya. Gue tuh ekspresif kali ya. Mungkin. Tapi kalau misalkan energik, gue itu sangat. Kalau lu tadi kan lu bilang lu nggak bisa nahan mulut kan. Nah kalau gue tuh nggak bisa menahan. Kalau gue seneng tuh gue harus lepaskan semuanya gitu. Tapi kalau gue sedih baru gue, kan kita ada pilihan itu ya. Ada orang yang kalau misalkan sedih defense berarti. ya kalau sedih diem aja. Kalau Diem. kecewa tuh diem aja gitu. Ntar pas pulang-pulang baru nangis dan nyantet. Wah, serem banget deh. Tapi lu sadar ya kalau nonton kasih Ge? tanah kuburan lu. Serem Lu banget. kalau nonton G Ge? A minor D minor kuburan. Asoy! Kuburan band kali. Kuburan band. Lu kalau nonton Ge kayak nonton Ge stand up kayak ada film di sebelahnya tau gak sih? Iya. Kayak dia meranin banyak semuanya. Iya, Dia ada meranin kayak ada tiba-tiba. film. Aduh, dialog set ganti dialog jadi mobil berubah gini. Wah, kok gambar satu orang. Iya, Udah. ada gambar. Iya. Tapi gue kalau misalkan gue nggak kayak gitu gue bingung ini gimana cara jelasin. Iya, Kayaknya orang nggak ngerti deh iya. gitu. Tapi lu ngatur semuanya itu. Ya iya. Kayak nanti di sini gue gini, nanti di sini kayak gini. Kan ada orang ekotnya natural kan.
Nah, berarti lu emang dari dulu orangnya udah kayak gitu dong berarti. Udah kalau menceritakan sesuatu kayak menggambarkan sesuatu tuh sedetail itu. Iya. Oh, Kalau Berarti emang dari dulu ya, Iya. dulu. Soalnya kan gue itu takutnya karena gue itu gagap kalau gue nggak pakai penggambaran atau imaginary kayak gitu tuh gue takutnya orang nggak paham. Gitu. Lu gagap. Gagap gue tuh gagap. Nah kalau sekarang tuh udah mendingan. Dulu kan gue ngomong cepet banget kayak gitu. Tidak segagap bintang BT. Bintang BT mah Parah. gagapnya. Tapi itu dia malah kuat banget ya. Gila tuh orang tuh. Salah satu stand up comedian bikin gue salut tuh bintang BT. Iya. Ada promo nggak, Ge? Ada yang mau dipromoin nggak? Sebentar lagi tuh gue ada film Filosofi Teras. Filosofi Teras. Yes. Lo main situ ya? Gue main di situ. Wih, keren Ada banget tuh. Sherina Munaf, terus ada gue juga, Zi Asadi, aduh banyak banget lagi. Ada Rangga, ada Lydia Kandau, Ada ada Art juga, Rio di mana? kameramen. Rice. Di Rio di mana? Rice Di Parsa mana Besi. lu ada? Ada nggak tahu. Ada di mana di? Rice Parsa Besi. Lagi nego aja. Ada, kenapa deh? Ada semester basic. Loh, Loh, tapi kan lu bukannya ini ya, lu nolak kan? Oh, mana ada nolak-nolak. Rais mahal banget, Rais mahal banget. Iya. Mahal apa dia sih? Jangan mahal-mahal. Lu calling bebet nanti malam syuting ayo gue. Mahal-mahal dah. Nanti malam lah. Apalagi semenjak dia itu kan posisi kan sekarang dia sama Radit nih. Iya. Terus dia sama Kompas TV. Pernah Wah, dihubungin ke Ernest nolak. nolak. Sumbernya apa? Oh, aku bohong. Di Kompas dia manggil tong. Pas gue liat cak lontong gitu. Enggak, Allah. Enggak ada. Oh, berani banget. Enggak seberani itu, enggak. Oh, ada Tommy Babap juga. Oh, Tommy Bapak yang Jadi figuran, jadi Oh, figuran. keren. Iya, kalau Spesial akan kapan jalan, Ge? Ada Ada spesial nggak? tahun depan lah gue spesial. Tahun depan? Iya, Tahun depan tapi pasti spesial. insya Allah Tur tahun depan. atau di Jakarta aja? Kayaknya tur. Oke, aku siap di kota mana aja, Bang? Ya, sama. Benar, asik. Aku juga siap dekat teman aja. Tapi yang pasti kayaknya untuk opener di Jakarta. Kan waktu Pandemonium kemarin itu yang paling pecah itu Makassar. Dan gua tuh waktu di GOAT yang pertama itu yang paling pecah itu Bekasi. Makanya di Pandemonium pembukanya tuh Akim Bagil di Jakarta. Nah, kayaknya pas tahun depan itu pembukanya itu akan di Makassar. bukan pembukaannya itu openernya di Makassar. Iya. Karena Makassar kemarin Dor, lucu ya? banget. Makassar Makassar keren. Best. best. Tadi gua sama Rais di kota mana jadinya? Nantilah kalau begitu. Mau ke mana kalian? Aman aja. Asik. Gue nonton Andri Bangke, sudah keluar dulu. nonton Bangke di Bandung gue kemarin, nonton di Bandung. Oke, ya, Emang mantap. Gue siap banget sih, Bang. Materi apa aja lu request aman aja, Bang. Ya. Materi yang tadi lu bilang aja masih bisa gue keluarin aman aja. Itu materi yang paling bagus. Yang Oke. mana nih? Ampun, itu langsung kita lagi ada Bang Rio. Oh. Ge, sebutin satu orang yang lu benci dan alasannya kenapa? Satu orang yang gue benci dan alasannya kenapa? Di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia, Abu Janda. Disensor kan Ini nih? mau disensor nggak? Enggak apa-apa. Oke. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena Anda tuh laki-laki ya. Kok janda? Waduh, ke situ dia. Ya Harusnya Allah. Anda itu Abu Duda. Ya Allah. Aman Saya lagi nggak aja. Aman lagi Saya nggak aja. bakal melihat. Saya nggak bakal melihat kenapa Anda ngomong bela-bela Israel, tapi kenapa Anda itu janda? Ya Allah. Ya Allah. Hampir kayak ada mau ngeklip nggak jadi. Terima kasih, Ge. Terima kasih, Bang Ge. Pamungkas. Eh. Gurauan Lintas Topik.